Nah guys, di video kali ini saya mau ngasih tahu kalian beberapa kelebihan dan kekurangan dari Samsung A05s ya guys. Dan unit ini sendiri ini sudah dipakai kurang lebih sekitar hampir 1 tahun. Dan memang HP ini saya peruntukkan untuk anak saya ya guys. Dan untuk hari-harinya itu dia lebih banyak bermain game di handphone ini guys. Nah mungkin buat kalian yang tertarik nih pengen beli HP-nya Samsung yang kelas entry level, yang harganya sekarang kan udah turun ya, di bawah 2 juta, itu mungkin sekitar 1,7 sampai 2 juta lah ya untuk harga barunya. Karena memang waktu pertama kali rilis itu guys, ini saya beli di angka sekitar 2.300.000 seingat saya ya. Tapi dia dikasih adaptor ya, adaptor charger 25 watt. Jadi dia sudah paket komplit. Nah, di sini saya akan bahas dari segi desainnya dulu. Kalau dari segi desain, ini kalau persis saya ya, ini menurut saya sih bagus di harga sekarang ya, mungkin di harga ya 1,7 sampai 2 juta mentok. Ini menurut saya bagus karena untuk desainnya sendiri dia bisa dibilang mirip-mirip Samsung kelas mid-range ke atas ya. Ya seperti Samsung A54, A55, dan memang untuk bodinya sendiri untuk A05s ini guys, dia memang lebih bongsor ya ketimbang kakaknya yang kelasnya kelas mid-range. Nah untuk bahan materialnya di sini yang sangat disayangkan, dia menggunakan bahan plastik guys. Tapi ya wajar lah ya untuk harga mungkin atau kelas entry levelnya ya guys ya. Tapi untuk plastiknya ini dia menurut saya sih kokoh, solid juga ya guys, dan ya berkualitas lah kalau menurut saya. Dan untuk bagian belakangnya ini guys, ini dia ada efek-efek glare seperti ini ya, kayak ya kalau kena cahaya kan dia ada kilatan-kilatan seperti ini ya. Nah untuk beratnya sendiri ini dia ada di 194 gram guys, dan ini menurut saya sih ringan ya. Nah kemudian untuk ukuran displaynya dia menggunakan PLS LCD ya, dan dia sudah support 90 Hz untuk refresh rate-nya, dan ukuran LCD-nya pun dia di 6,7 inci guys. Nah ini lumayan gede guys ya. Memang untuk bezelnya sendiri ini masih sangat tebal ya, tapi ya di harga HP entry level, dan ini menurut saya sih masih wajar, nggak ada ngaruh lah kalau menurut saya. Untuk resolusinya sendiri dia dapat di 1080 kali 2400, dan ini masih sangat enak lah kalau kita pakai untuk nonton video lah, atau YouTube atau ya sosmed ya guys. Nah untuk OS-nya sendiri guys, di sini untuk HP yang saya pegang ini ya, dia sudah menggunakan Android 14 ya. Karena kalau misalkan kalian beli itu dia akan dapat di Android versi 13, kalian bisa diupdate. Dan UI-nya sekarang ini sudah menggunakan One UI 6,1. Jadi kalau dari sistem operasinya ini Samsung memang saya akuin ya, dia sangat-sangat enak lah kalau untuk dipakai harian, nggak ada yang aneh-aneh guys ya, dan dia juga simple. Nah kemudian untuk chipsetnya sendiri, untuk A05s ini guys, dia punya chipset itu Snapdragon ya, Snapdragon di 680 guys. Ya kalau menurut saya sih kalau untuk pemakaian harian seperti sosmed atau multimedia ini sudah sangat cukup. Tapi kalau misalkan kalian pakai untuk gaming, bisa sih bisa guys, tapi ya sekedar-kedarnya aja lah. Kalian nggak bisa dibilang untuk ngeharapin performa gamingnya ini secara full ya guys, karena kan memang chipsetnya sendiri nggak sewah HP gaming lainnya guys, yang mungkin harganya itu di 2 sampai 3 jutaan ke atas ya. Nah untuk RAM-nya sendiri, untuk Samsung A05s ini guys, saya dapat yang 6/128 ya guys. Dan untuk tipe memorinya dia masih di eMMC ya, 3 kamera. Dan di sini dia tidak punya ultra wide, dia cuma punya kamera utama 50 megapiksel, kemudian kamera makro dan kamera depth 2 megapiksel ya guys. Nah untuk videonya sendiri dia bisa di 1080p, 30 fps dan 60 fps. Dan untuk hasil foto dan videonya kalian bisa lihat di video ini guys.
Nah, lanjut untuk kamera depan. Nah, ini kamera depan ya. Kamera depannya ini dia cuman dapat di 13 megapiksel. Nah, untuk perekaman videonya sendiri dia bisa di 1080p 30 fps. Tapi kalau menurut saya ini hasil fotonya untuk kamera depan ini sangat bagus ya untuk kelas-kelas entry levelnya Samsung, guys. Memang kamera Samsung A05s ini dia belum dikasih stabilizer kayaknya, guys. Dan kalian kan bisa lihat ya di video sebelumnya itu dia masih goyang, guys. Untuk fokus kalian juga bisa lihat ini termasuk bagus sih kalau menurut saya untuk entry levelnya Samsung ya. Dan di harga 1.800.000 sampai 2 juta ini sudah cukup lah kalau kalian itu pengen HP Samsung di harga yang murah ya, guys. Nah, kemudian untuk baterai dia dapat di 5000 mAh. Kemudian untuk port pengecasan dia sudah menggunakan Type C di 2.0, guys ya. Dan ini dia tidak cepat-cepat bener ya untuk pengecasannya. Menurut saya sih ini lumayan agak lambat, itu mungkin bisa sampai sekitar 2 jam untuk pengecasannya, mulai dari baterainya itu sekarat sampai dia full ya 100%. Nah, di sini dia juga ada speaker, cuman di sini speakernya ini cuma ada satu speaker ya, nggak ada di atasnya, nggak ada dual. Dan untuk hasil suaranya ya biasa-biasa aja sih, guys. Kalau menurut saya ya wajar lah ya, standar lah ya. Dan di sini dia juga masih dapat jack untuk headset lah atau headphone jack ya. Dia masih dapat untuk handphone di bawah 2 juta lah ya untuk harga sekarang. Nah, untuk mic-nya sendiri dia ada 2, atas dan bawah. Nah, untuk gaming mungkin kalian yang penasaran kira-kira kalau misalkan di PUBG Mobile, kita dari ini dulu ya. Saya tunjukin ke. Nah, ini game-game yang anak saya sering mainkan, guys. Mobile Legend ya, ini mana nih Mobile Legend. Ini settingannya bisa di frame rate super dan grafis tinggi ya. Di sini dia disarankan di grafis tinggi. Nah, ini kalau untuk PUBG Mobile dia bisa dapat settingannya itu di grafik. Kalau kita main di smooth itu bisa dapat di smooth ultra ya, guys. Ini nggak bisa. Paling mentok itu di balance high ya. Nah, smooth ultra ini udah cukup lah. Ini mungkin sekitar berapa ya? 60 fps ya mungkin, atau di bawah 60 fps. Dan buat kalian yang sekiranya pengen dipakai untuk main game, ini saya sarankan kalian settingan frame rate-nya itu bukan frame rate ya, tapi grafisnya itu, guys. Kalian nggak perlu yang mentok kanan, guys ya. Kalian ya ambil yang sedang aja udah cukup. Kemudian kalau bisa kalian bantu dengan cooler, karena kalau sempat dia hangat ini frame rate-nya bisa drop ya. Karena beberapa kali anak saya itu sering main dan dia ngerasakan handphonenya itu kayak nge-lag. Bukan nge-lag sih sebenarnya, tapi frame drop ya, guys ya, karena efek dari kepanasan. Nah, oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Thank you dan bye bye.